بنعمة الإيمان والإسلام وعلى آله وأصحابه الكرام. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من دعا حب الله ولم ينتهي عن حرم الله فهو كاذب. Tunggu-tunggu sekalian, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah merupakan sebuah kewajiban kita selaku hamba Allah untuk selalu memuja dan memuji, serta senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita yang beriman. Bersyukur dalam hati yang sesungguhnya adalah dengan cara tak pergunakan wena seluruh bandung nikmat yang kena beri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada jalan-jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kejut berbicara tentang nikmat tak le dan tak tajai sehingga hakim tak bidung dan hang lebih bidung di Allah. Di Allah Subhanahu wa taala penguatan nikmat yang boleh memberi pada kita yang gaib dan wajib untuk tak puput adalah untuk bersungguh-sungguh dalam mensyukuri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nak berjanji pada sebuah ayat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Menyong seandainya katanya tak bila sungguh haid tak bila ada pakai alat yang cukup hayu tu hayukan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kejut nak penting kita ingat untuk tak bila tapi kita syukuri. Allah kalau berjanji menyata syukur kepada nikmat Allah, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi menyata syukur terhadap nikmat Allah, insyaallah akan bertambah. Bertambah dalam arti menyumata dua bukan memberi sini tu. Bertambah nikmat menyumata bertambah sehat, menyuidung bertambah sehat, mengancit anggota-anggota yang lain ataupun berupa harta benda yang lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam terbelakang dan doa Allah semoga berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala pada junjungan kita Nabi kita tauladan kita yang beliau merupakan khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi-nabi. Walau jino di akhir zaman, nah kadang-kadang pasal daerah yang pegah hana nabi lain. Padahal kalau jelas dalam Al-Quran hana di nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menansyid salawat dan salam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, ulama muqaddimin dan ulama mutaqaddimin yang mu'tabar. Diriku dibanyak penghormatan dan tuan
Yang pertama sekali kepada Ibu Abu Yunshi yang karena amanah Pak orang tua untuk membaca 5 buah rukun dalam doa khutbah di Pak Abu yang berbahagia ini. Menansyid kepada Tengku Ushi, Tengku Imu, panitia pembangunan masjid dan pada seluruh aparatur desa yang bernaung dalam Masjidan Baitul A'la yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pak Abu yang berbahagia. Tengku-tengku sekalian, Syekh Tuan Ban Bandung, bagaimana biasa Sigolong Tengku Khatib membaca 5 buah rukun dalam doa khutbah. Ada baiknya sedikit digunakan wate untuk sama-sama sekedar untuk saling mengingatkan. Dengan sering katanya ulang, dengan sering katanya saling mengingatkan, insyaallah dikatanya yang karap-karap wujud ingat dulu. Menansyid pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang katanya abaikan, baik secara sengaja ataupun tidak, insyaallah saling daulang, sering daulang akan membuat katanya lebih kuat di dunia, lebih maksimal di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika katanya merenung, bertanya-tanya sama-sama katanya dalam hati draw masing-masing, sungguh hana musidropi di dalam hati kitanya yang hana galak udip berbahagia katanya. Ini fakta menunjukkan sudah barang pasti dan sudah menyatakan, sudah merupakan sebuah lumrah bagi getanya manusia. Getanya boh yang reu, boh yang kumpul, boh yang wujud, boh yang na ilmu, boh yang na ilmu, na pangkat, na jabatan, na malim ataupun hana, tapi bantu getanya sampai mengharapkan ingin bahagia lagi. Tanpa terkecuali, oh ada niat orang Tuhan, oh yang karaya, yang bud, yang dicari dalam hidupnya, kita katanya selalu pengen selalu bahagia dalam hidup, sehingga katanya sibuk beraktivitas, mencari nafkah, mencari uang, mencari jabatan dan lain-lain. Sibuk tak minta, yang tak minta tanya adalah untuk kita bahagia. Sang kita duduk tangi mulu yang lumpuh kena buat ejam motor. Buat pilih baju baru, hawa baju baru jijut dah. Menansit buat hawa di rumah raya jut dipegot. Sang lah pikiran kita nyotis cukup senang, bahagia sehingga di mata kita, di hati kita, ikut laju hati menyokaya bahagia. Hangsang bahagianya adalah ataupun kaya. Padahal yang bahagia sesungguhnya hanya musiropi yang kecuali draw. Walau tangiem saudara kita yang kaya secara zahiriah mudah, kaya, umantang yang dipulai Cina, tapi menyodatanya dalam hati draw itu kadang-kadang hanya dipegah di bagiannya. Ternyata kebahagiaannya adalah dalam hati kitanya, yang merasa nyaman hidup dalam dunia, merasa nyaman dalam ibadah. Tapi pak salah tak minta sang bahagianya adalah pak harta sibuk tak minta. Sibuk minta kekayaan. Sehingga jalan halinya mana mau. Yang penting di kaya. Pakon han lupa patuh menjadi hidup bahagia.
Yang kejut kadang-kadang ditanya galak bahagia, tapi hana empat hidup bahagia. Alahnya sopoi, yang memberikan kebahagiaannya sopo harta, kekayaan, pejabat, pangkat dan segala jenis. Yang gaji ditanya terkadang walaupun karena karena kekayaan, karena gaji, karena segalanya, tapi yang bahagia dia mana? Sehingga orang dia dah galau dengan semua yang patut bahagia. Sebab menyuruh anak ibadat adalah anak bahagia. Walau tak galau secara lahir jadi senang nanti. Nah, oleh karena demikian, pun syarat yang benar saja kita menyumpulai kita bahagia kita. Pun sebagai benar, insya-Allah bahagia. Walau keadaan kita orang dari kalangan diurung kasih. Hai aku kita ni. Bajuku sekedar yang mencukupi teman-teman. Ada pakaian, penampilan segala macam sederhana teman-teman. Tetapi hati katanya senang, bahagia, tenang dalam ibadat yang kenyang bahagia. Kan kiu lomba-lomba bermegah-megah katanya. Igop kana NMAX katanya bimperle. Igop kana Fortune katanya nak beda. Memangnya jaminan bahagia enggak masalah. Tapi satu hal yang pasti bahagia bukan milik harta, bukan milik kekayaan. Bahagia yang sesungguhnya adalah nikmat yang diberi kepada Allah kepada ulu-ulu yang tertentu. Yang kedua, hal yang pertama, menyuburlah katanya bahagia dalam hidup, benar dalam hati katanya hubbullah, bercinta kepada Allah. Mana dengan hana cinta kepada Allah, kita tanya si dodo pasti jawapan dia belum cinta. Tapi cinta yang sesungguhnya yang golong tuntai. Golong tuntai orang yang karena ibadat. Umat kewajiban jika ditunaikan menunjukkannya cinta kepada Allah. Menyauji mantang nyebut data yang kena pahala oleh Allah. Bahyangna, di puasana, mata yang bersangkutan dengan rukun iman yang 5 kali dikubur mendung. Bahkan bersedekah di bantu orang yang lemah yang lain rukun yang kebaikan. Tapi bina kejahatan, bina perbuatan yang kena pahala oleh Allah Taala dibiru. Yang hanya bahagia orang. Yang kedua, letak kebahagiaannya tanda jikon sekedar orang yang bisa melaksanakan kewajiban yang kena wajib oleh Allah Taala, tetapi benar-benar hal-hal perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang kena pahala oleh Allah. Mana jai. Cukup jai tu kita kadang-kadang lamudip habis-habis lampu hari. Lang ibadat kadang-kadang ada warung dia. Contoh masa kita tanya. Ni bab uroyo. Katanya bab pribadi itu. Putra hukuman kepada si dodok yang dikubur sembahyang sunat, tetapi dalam diri kau nak sembahyang wajib yang belum dikelar. Kadang-kadang dia sembahyang Jumaat, sembahyang sunat, pulau masjid 40 bulan puasa, sembahyang tarawih tinggai, sembahyang tahajud tinggai, sembahyang duha, sembahyang sunat-sunat yang lain, sembahyang raya. Padahal sembahyang wajib, dimulai katanya menginjak masukin usia balik, kadang-kadang minta tumpuk, mesti tak bayu muka parah cukup jai. Yang hari hukum ni, hari hukum sembahyang yang sunat menyemantang dan sembahyang wajib belum kata. Lebih baik tak pakai waktu yang tak hukum sembahyang yang wajibnya, yang sunatnya pun tak kata sembahyang wajib. Yang kejut,
Betul-betul menyembelih bahagia, betul-betul cinta sayang kepada Allah dengan syarat bahawa tak laksanakan seluruh perintah yang kena wajib oleh Allah Ta'ala, dan baik tagai-tagai tak bertolong kepada harta yang haram. Jika tanya kadang-kadang Pak salah Pak dah mikir kita pegang hamba dengan harta tentang kaya ino peng-peng dah hamok Pak nanti yang peng-peng mesti tak segala mesti tak mutang dia Pak peng sertifikat rumah kadang ino cukup jai kan sertifikat rumah segala macam ke Pak peng dia mutang Pak peng dah jelas-jelas hari cuma nak pegah aku yang baru malai yang pegah gelak-gelak malai memang nak aku yang baru peng-pengnya. Seandainya memang nak aku yang pegah peng-peng yang hari lumpur tanggungjawab. Nyanyi yang pun berarti menyembelih bahagia dalam hidup, walaupun kita yang kasihan, walaupun kita yang dalam keadaan sederhana, tanamkan dalam hati benda cinta betul-betul kepada Allah, dan laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, alihnya baik sagai-sagai tak bertolong kepada Tuhan. InsyaAllah bahagia dan janji Allah. Yang pun alihnya yang kedua, hubbur Rasul, benda cinta kepada Rasul. Bukti katanya kepada cinta Allah, wajib cinta kepada Rasul. Bahkan karena Rasulnya memang sidro manusia, hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk kita umat. Engkau menyembah apa sebagai cinta kepada Allah, tapi Pak Rasul hanya cinta taban cinta. Bagaimana cara kita cinta Rasul? Apa cinta kita cinta kepada Allah? Umatnya yang Nabi Allah, umatnya yang kena perintah Nabi Rasulullah, umatnya yang kena larang Rasulullah, beda pun. Han memadam mentakut sunnah beliau, tetapi yang tak harus kita jalankan. Yang kedua, terkadang kita nyokan hantar dem cinta kepada Allah, kan hantar dem cinta kepada Rasul, tapi jalan si mana? Ataupun kadang-kadang dikatanya menganggap hal yang sepele sang-sang katanya itu syak. Mudih memang nak ragu-ragu teman-teman dalam hati. Mereka pun mulai katanya mulai buat sosok yang naik, mulai buat sosok yang itu. Sehingga di dalam melakukan apapun yang nak kerjakan dalam dunianya bermanfaat. Jadi di antara bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita tahu ladani putra yang menjadi akhlak-akhlak yang kuat pada Rasulullah. Rasulullah adalah hamba Allah, Nabiullah yang terakhir, tetapi yang paling gathir, tapi di beliaunya yang paling belum sedekah. Sedekah yang wajib ataupun zakat ataupun sedekahnya. Ya, begini ke masjid kita nak god masjid, nak bagah ni. Akan hana tak ubah sedikit rezeki kita untuk tak god masjid. Nah, kadang-kadang dalam budak-budak fakir, ada yatim yang memang hana mampu. Dia katanya yang kena kelebihan, bahkan hana. Dia pegang tentang cinta kepada Allah, tapi hanya cinta kepada orang fakir, hanya galak orang miskin, bahkan saudara yang sendiri hantar ke saudara menyunyi kafir. Berkata Rasulullah, man da'a hubbar Rasul wa lam yuhibbul fuqara wal masakin fa huwa kadhib. Si dahulu yang pegang cinta kepada Rasul, tapi hanya mencintai orang fakir, hanya galak orang fakir, hanya galak orang miskin,
bahwa kadzib yang termasuk orang yang dusta. Pegah-pegah ya. Tapi ternyata dino belum di akhir-akhir. Mulia kita nyo sang-sang harta. Dalam keluarga teman-teman di kita nyo, dalam keluarga. Menyo saudara, adik, abang, paman, segala macam. Menyoji yang kaya, menyoji orang kaya, cukup mulia tentang pak kita nyo. Umantang yang iu bagah-bagah kita nyo saja. Nyo pak orang raya, kudia iu kita nyo walaupun iu yang timnya. Yang di samping rumah kadang-kadang ada umur adik segala macam dan nanti kasih anak ada jadi tentang mulia mantapnya. Padahal kita nyo kaya, kita nyo kasih bukan kehendak kita nyo. Kaya adalah cobaan Allah, miskin pencobaan Nabi Allah. Jadi putar-putar Allah tu, alanya kita nyo kasih putar sehingga kita nyo merasa hina. Hina kita nyo kasih, bahkan mulia di sisi Allah. Menyo kita nyo taat kepada Allah. Tapi menyo kasih taat hina. Tuhan hina tu, pak mata manusia mereka hina pun lebih mata Allah. Yang kedua, alanya yang tulai, menyuplai bahagia hubul jannah, bercinta kepada syurga, betul-betul galak, betul-betul ingin, orang yang cinta kepada sesuatu, betul galak-galak mau mengorbankan apapun demi mendapatkan sesuatunya. Menansi kita yang baik-baik punya pimpin kita yang galak ke syurga, kata tebut kita yang sembrono pasti akan melakukan hal-hal yang dirindukan oleh syurga. Galak ke syurga tapi pun main ini. Pulau ni nawan dengan Nabi kadang-kadang gaduh game online yang judi segala macam. Alhamdulillah jadi. Banyak teman bahagia kita yang nak kau dia hantar pengkau dia cumpeng mak, dia hantar pengmak cumpeng kau demi main game. Jadi kan kebahagiaan itu memanglah keresahan, kesusahan, susah, bro, susah, kadang-kadang. Halnya yang terakhir menyuplai kita betul-betul bahagia dalam hidup apa itu betul-betul ya Pegawai Rasulullah man da'a ittaqun nar wa lam yantahi anil dhunub fa huwa kadhib. Sido dulu yang bukan rawi belum ya neraka. Tapi benar dosa-dosa haji pun raya di borong tu. Benar jenis maksiat, maksiat batin, zahir, pun raya. Drone, kok manyau dia neraka. Bahwa kadhib orang yang lagi adalah orang yang dusta, pegah-pegah saja. Ia ke neraka tapi pun justru melakukan hal-hal yang dihawa oleh neraka. Mudah-mudahan walaupun singkat menjid nasihat kita yang bantu terlebih untuk khatib sendiri di bawah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita nyo wujud kehudung betul-betul iman, betul-betul taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Rasul, betul-betul orang yang galak menuntut jalan-jalan yang akan bawa kepada syurga, berjipuh kita nyo daripada put-put yang akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jino datang dalam khutbah mohon bersimak karena jika